Cerita dimulai dengan turnamen sebuah game yang sedang naik daun selama beberapa tahun terakhir di Cina, yang berjudul Glory. Bukan Vainglory, nggak pakai Vain, MMORPG untuk yang pernah main game Lineage, Black Desert, kayak gitu-gitulah. Dari beberapa tim e-sport yang berpartisipasi adalah Excellent Era yang seragamnya merah kayak Ultraman, Blue Rain yang biru, Tiny Herb yang hijau-hijau kayak rumput tetangga, dan Tyranny. Dua tim yang sedang bertanding adalah Excellent Era melawan Tiny Herbs. Masing-masing tim terdiri dari 6 player, 5 pemain utama dan 1 untuk cadangan. Dan perkenalkan karakter utama kita yaitu YQ, sang kapten dari Excellent Era yang mengantar mereka menjadi juara selama 3 tahun berturut-turut. Di setiap pertandingan, dia selalu menggunakan masker agar mematuhi protokol kesehatan. Wah, dia menggunakan masker agar identitas dirinya tidak diketahui publik dan menyelamatkan dirinya dari sesumbar. Tidak berselang lama, pertandingan pun dimulai. Tim Excellent Era terlihat sudah sangat berpengalaman menghadapi Tiny Herbs. Mereka mengacak-ngacak formasi Tiny Herbs dan di saat yang sama seorang cewek dari Excellent Era yang bernama Sumu Chang, dia bertugas untuk membuat kapten lawan sibuk. Merasa tertekan, tim Tiny Herbs menggunakan taktiknya. Mereka sengaja melarikan diri dan meninggalkan healer di belakang. Di sini, YQ, kapten tim Excellent Era, sudah curiga dengan itu dan memerintahkan semua anggota timnya untuk waspada. Namun salah satu anggota timnya yang gak sabar dan akhirnya masuk ke perangkap. Udah dibilangin lu Tom. Tentu saja anggota Excellent Era yang gak sabaran tadi langsung dikeroyok sama Tiny Herbs. Dan keadaan langsung berbalik. Mereka harus melanjutkan pertandingan 4 lawan 5 orang. Merasa sudah di atas angin, salah satu penembak Tiny Herbs mengincar kapten YQ, namun malah tertembak duluan oleh Sumu Chang. Jadi 4 lawan 4, Excellent Era kembali menggunakan taktik yang sama waktu awal tadi. Dan di menit-menit akhir mereka dapat menghabisi tank musuh. Itu mereka menang dengan skor 4-3. Dan seperti biasa, YQ tidak menghadiri acara jumpa pers dan lain-lain. Namun ternyata bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan dalam bisnis e-sport. Di sini, komisaris utama tidak menyukai kebiasaan YQ karena tidak mau tampil di depan publik, yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan keuntungan dalam hal finansial. Untuk yang belum paham, komisaris di sini adalah yang punya modal atau investor. So dia menyuruh Tao, direktur dari tim tersebut, untuk mengganti YQ dengan seseorang yang lebih mencolok. So YQ dikenalkan dengan calon penggantinya yang bernama Sun Xiang. Dia adalah seorang rising star, jadi sangat berbakat namun belum begitu berpengalaman. Masih pemula, jadi masih suka pamer ya kan, padi semakin berisi semakin menunduk. Awalnya mereka menyuruh YQ untuk mengajarinya dan menggantikannya menjadi kapten tim kelak. Namun karena pandangan pertama udah nggak enak, YQ memutuskan untuk putus kontrak dan pensiun saat itu juga. Dia juga memberikan akun game yang telah dia rawat selama 10 tahun. Agak berat juga ngasihnya. Di sini saya sempat sangat emosi melihat itu dan rasa-rasanya jadi pengen ngambil pinjaman di bank. Lalu YQ pergi meninggalkan asrama Excellent Era. Karena merasa nggak punya tujuan, dia pergi ke sebuah swalayan dan nggak sengaja bertemu dengan Sumu Chang. Sumu Chang apa Sumu Chang sini? Cakep-cakep kok, Chang. Di sini mereka sempat berbelanja bersama dan saat akan balik ke asrama, YQ tidak ikut masuk ke dalam. Dia bilang ke Sumu Chang kalau dia mengundurkan diri dan Sumu Chang sempat ingin pergi juga bersama dengan YQ. Namun YQ bilang, "Hup, stop,
kayak tukang parkir anjir hub. Di sini Yekyu bilang ke Sumuchang untuk meneruskan perjalanan mereka, namun kali ini mereka harus berjalan sendiri-sendiri. Sedih, Cok. Untuk kalian ketahui, Yekyu dan Sumuchang ini adalah sahabat dari kecil dan ada satu orang lagi, Sumukyo. Sumukyo, kakaknya Sumuchang. Mereka memulai bermain Glory 10 tahun yang lalu. Mereka bertiga bisa dikatakan founding father-nya Excellent Era waktu itu, salah satu tim yang tertua. Lalu secara kebetulan di warnet mereka bertemu dengan Tao yang sekarang menjadi manajer mereka. Balik ke cerita, karena Yekyu nggak punya tujuan, iseng-iseng dia mampir ke sebuah warnet di dekat asramanya tadi. Dia membuat sebuah akun game baru yang diberi nama Lord Grimm. Di sini, dia bertemu dengan banyak sekali pemula yang mengingatkannya waktu pertama bermain Glory 10 tahun yang lalu. Di dalam game, Yekyu mengambil senjata milik Sumukyo, kakaknya Sumuchang. Sebuah senjata non-kelas yang mempunyai kemampuan dapat mengeluarkan skill dari kelas apa saja di game. Namun penggunanya harus menjadi non-kelas. Jadi gini, di dalam game setelah mencapai level 20, para player bisa mengupgrade jobnya ke kelas-kelas seperti assassin atau archer atau warrior gitu-gitu untuk mengambil jurus spesialis mereka. Dan biasanya orang-orang gak sabar pengen ngambil job idaman mereka. Namun Yekyu di sini malahan tertarik untuk tetap menjadi non-kelas untuk menggunakan senjata milik Sumukyo yang dapat mengeluarkan skill dasar dari semua job yang diberi nama Myriad Manifestation Umbrella. Kembali ke cerita, ternyata bos dari cafe internet itu juga sedang main Glory. Dan terlihat dia cukup payah dalam permainan itu. Dia adalah seorang fanatik dari Yekyu, fans berat. Di sini Yekyu mencoba membantu si bos warnet itu yang bernama Gogo. Namun Gogo tidak menyadari kalau yang membantunya itu adalah Yekyu, pemain idolanya, karena waktu di panggung Yekyu selalu menggunakan masker, taat protokol. Melihat ada lowongan di situ, Yekyu melamar dengan nama Yekshu. Aneh jelasin dulu sebelumnya, jadi Yekyu itu punya kembaran. Yang satu namanya Yekyu pakai Q, yang satu pakai X, Yekshu. Shu. Jimbat. Jadi pokoknya nggak ketahuan kalau dia pro player e-sport. Lalu saat ditanya pengalaman kerja, dia tidak mempunyai satupun kualifikasi untuk dapat bekerja di situ. Namun karena keahliannya bermain Glory, dia akhirnya diterima di warnet itu. So Yekyu diberikan tempat tinggal yang sangat jauh berbeda dengan tempat tinggalnya dulu di asrama Excellent Era. Paginya Yekyu langsung mulai bekerja. Namun dalam setiap hal yang dilakukannya, dia malah membuat masalah semakin besar dan berakhir dia harus kerja tanpa mendapatkan gaji di sana. Di sisi lain, seorang wartawan yang juga sangat fanatik terhadap Yekyu bersikeras untuk mendapatkan informasi kenapa Yekyu meninggalkan Excellent Era, tim yang telah ia bangun selama 10 tahun. Namun, karena tidak diperbolehkan masuk oleh para satpam, dia mampir ke warnet Happy yang berada di seberang jalan untuk bermain Glory. Dan secara kebetulan, dia bertemu dengan Lord Grimm di dalam game dan bersama-sama berniat akan mengalahkan bos. Namun, karena pengalaman Yekyu, di sini dia dapat melihat niat buruk wartawan tersebut yang ingin mendapatkan harta rampasan untuknya sendiri. So, Yekyu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa sampai semua anggota timnya mati. Lalu setelah semua anggota timnya mati, dia menunjukkan kebolehannya dengan mengalahkan bos raid itu sendirian. Setelah peristiwa itu, nama Lord Grimm jadi mulai terkenal di seluruh server. Dan dia pun mulai menaikkan level karakternya sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tim Excellent Era mengadakan jumpa pers terkait keluarnya kapten mereka secara tiba-tiba. Dan Sun Xiang terlihat sedikit tertekan karena menggantikan posisi Yekyu sang legenda di Glory. Sehari kemudian, Yekyu kembali berburu monster dengan wartawan kemarin.
Namun di sini gantian Yekyu yang maju duluan. Awalnya wartawan tadi berniat untuk membiarkan Yekyu mati dulu. Namun lagi-lagi Yekyu dengan karakternya Lord Grim dapat mengalahkan bos monster itu sendirian. Tanpa sepengetahuan Yekyu, ternyata bos Goku pemilik warnet melihat permainannya yang tanpa disangka-sangka malah membuatnya girang. Anjir, girang, kayak pernah dengar. Lanjut, malamnya teman dekat Goku datang dari luar kota. Seorang cewek yang berprofesi sebagai pianis yang bernama Little Tang. Diceritakan Little Tang ini adalah orang yang terobsesi dengan kemenangan, jadi yang dipikirkannya cuma menang atau kalah. Padahal di balik itu semua ada sebuah perjalanan mahal yang memperbaiki kita dari segala sisi. Ngomong apa saya barusan? Little Tang adalah orang yang selalu memaksa Goku untuk melanjutkan kuliah. Namun, karena Goku tidak melanjutkan kuliah dan malah bermain game, dia pura-pura menyalahkan Yekyu karena meracuni Goku untuk bermain Glory. Padahal Yekyu baru datang kemarin. So di sini Little Tang memakai akun milik Goku untuk menantang Yekyu bertanding one on one di Glory. Dan kemudian mungkin kalian pun juga udah bisa menduga hasilnya akan seperti apa. Di dalam game Yekyu hanya menghindar dari awal sampai waktu hampir habis. Little Tang langsung dikalahkan hanya dengan beberapa skill. Merasa penasaran, Little Tang terus menantang Yekyu sampai larut malam dan hasilnya tetap sama. Sampai di sini Little Tang memutuskan untuk stay dan membuat akun Glory sendiri. Sementara itu, di guild milik Blue Rain, sebelumnya biar satu halaman untuk yang belum tahu saya jelaskan dulu. Jadi di dalam game satu guild di sini bisa beranggotakan sampai ribuan orang. Nah, dari ribuan orang itu dipilih 6 orang yang paling hebat untuk menjadi tim inti yang ikut lomba di awal film kemarin. Jadi kapten tim berbeda dengan ketua guild. Kapten tim biasanya dipilih yang paling berpengalaman, kalau ketua guild biasanya yang duitnya banyak. Di sini guild Blue Rain sedang mengalami krisis karena anggota mereka semakin hari semakin menurun. Ketua guild berniat untuk merekrut Lord Grim untuk memancing para pemain baru masuk ke guild. Sampai di sini Yekyu berpikir kalau dia bisa memanfaatkan kekayaan guild Blue Rain untuk menaikkan level karakternya dengan cepat. So Yekyu membantu guild Blue Rain mencetak rekor penyerbuan untuk mendapatkan beberapa material langka sebagai imbalan. Lalu di dalam penyerbuan, seperti biasa Yekyu mengalahkan bosnya sendirian. Dan setelah itu dia langsung keluar dari guild. Di sisi lain Little Tang juga sudah menyelesaikan misi pertamanya dan dia ambil job petarung. Sumuceng yang masih berada di Excellent Era saat latihan dengan Sun Xiang, dia terlihat merasa tertekan dengan cara kepemimpinan Sun Xiang yang terlihat cukup kasar kepadanya. Lalu tiba-tiba dia jadi teringat pada saat zaman Yekyu yang jadi kapten. Di sisi lain, 3 guild besar Blue Rain, Tiny Herbs, dan Tyranny sedang berlomba untuk mengalahkan bos monster. Namun saat mereka sedang berdebat siapa yang akan maju duluan, tiba-tiba seseorang misterius datang dan langsung maju melawan bos itu dan dia terlihat cukup ahli. Dia adalah salah seorang murid dari Yekyu yang bernama Bozi. Dan tidak berselang lama, Yekyu juga datang untuk membantunya. Sementara 3 guild besar tadi masih ribut siapa yang mau maju duluan. Lalu saat HP monster udah menipis, Bozi dan Yekyu ngumpet dan kesempatan buat ketiga guild tadi untuk rebutan nyampah. Tapi tahu nggak, di dalam game kalau HP bos tinggal dikit biasanya berubah jadi mode berserk, jadi marah-marah gitu ngeluarin jurusnya.
Nah, ini juga yang terjadi di sini. Bos tadi berubah ke mode berserk dan menembaki apapun yang ada di depannya. Namun saat mereka sadar, mereka udah terlambat. Lalu setelah mereka semua udah mati, Bowzi dan Yekyu baru keluar untuk menyelesaikan misi mereka. Melihat keterampilan Yekyu, Gogo menyuruh Yekyu untuk menjadi mentor Little Tang dalam permainan Glory. Namun, saat Yekyu meminta Little Tang untuk menjadi temannya dalam game, Little Tang selalu menolak karena emang sifatnya yang keras kepala. Karena terus dituntut Gogo, Yekyu akhirnya membuat buku panduan dasar untuk Little Tang. Dan sehari kemudian, setelah Little Tang membaca buku itu, dia mencoba kemampuannya dengan bertarung melawan Gogo. Dan di luar perkiraan, Gogo sama sekali tidak diberi kesempatan menang kali ini. Setelah melihat itu, diam-diam Gogo berniat untuk mempelajari buku pemberian Yekyu. Namun setelah dibuka ternyata isinya hanya gambar sak penak dewe. Pokoknya Yekyu gambar zap gitu, suka-suka dia. Dan ajaibnya, Little Tang dapat memahami gambar buatan Yekyu dan akhirnya dia menerima permintaan pertemanan dari Yekyu. Di sisi lain, ketua guild Blue Rain yang masih belum kapok dipermainkan, lagi-lagi dia meminta bantuan Yekyu lagi untuk membantu guild mereka membuat rekor baru dalam mengalahkan bos monster. Lalu Yekyu menggunakan kesempatan ini untuk sekalian melatih kerjasama tim Little Tang dan Bowzi. So mereka berempat dibantu oleh Sumu Cheng yang menyamar dengan menggunakan akun baru, dapat membuat rekor baru dengan lancar dalam mengalahkan bos monster. Dengan pemecahan rekor baru beruntun, Lord Grimm dan Blue Rain mendapatkan perhatian dari Guild Excellent Era yang meminta pertolongan tim inti mereka untuk memecahkan rekor milik Lord Grimm. So, dengan santainya, Sun Xiang dan kawan-kawan setimnya dapat dengan mudah memecahkan rekor baru dengan jarak yang lumayan jauh dengan rekor terakhir Lord Grimm. Melihat itu, ketua guild Blue Rain langsung laporan lagi sama Lord Grimm. Yekyu bilang kalau rekor baru itu sudah ekstrim dan hampir mustahil untuk dikalahkan lagi. Namun, dia menambahkan kalau dia menyukai tantangan dan akan mencari cara untuk mengalahkan rekor tim Excellent Era. So, dia mulai mensimulasikan serangan untuk mencari cara agar dapat mengalahkan monster itu dengan lebih cepat. Di sini muncul pemikiran bahwa dia membutuhkan seorang ahli pedang untuk aksinya kali ini. Di sisi lain, datanglah saat pertandingan pertama Sun Xiang Excellent Era melawan tim Blue Rain. Diperlihatkan kalau Sun Xiang memang benar-benar hebat dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia dapat memenangkan 3 babak berturut-turut sendirian. Saat Sun Xiang merasa di atas angin, ternyata itu semua adalah rencana dari Blue Rain. Dengan kaptennya yang diberi julukan 1 dari 4 master taktis di Glory, mereka sengaja mengirim beberapa pemain yang emang kurang ahli dalam babak 1 lawan 1, agar Sun Xiang merasa besar kepala. Saat itu, dengan koordinasi yang luar biasa, Kapten Blue Rain menyuruh wakilnya seorang ahli pedang yang bernama Shao Tian untuk menghadapi Sun Xiang dan diperlihatkan Shao Tian ini adalah tipikal orang yang banyak mulut. Jadi dia memang ditugaskan untuk menyulut emosi Sun Xiang. Lalu saat Sun Xiang sedang sibuk sendiri, semua anggota tim Excellent Era yang lain dibantai oleh tim Blue Rain.
行人员。 Dan setelah itu tidak sulit bagi mereka untuk menumbangkan Sun Xiang yang tinggal sendirian. Beberapa saat kemudian, Shao Tian, seorang ahli pedang yang ditugaskan memancing Sun Xiang dalam pertandingan kemarin, datang ke warnet Happy, tempat Ye Qiu bekerja. Ternyata, Shao Tian dulu juga adalah murid dari Ye Qiu saat berada di akademi. Karena merasa penasaran tentang Ye Qiu yang mengundurkan diri secara tiba-tiba, dia memenuhi panggilan Ye Qiu untuk membantunya mengalahkan rekor tim Excellent Era dalam membunuh monster. Mereka mencoba berulang kali dan hasilnya tetap sama, mereka berada beberapa detik di bawah rekor baru Excellent Era. Sampai Ye Qiu menemukan metode yang lebih cepat, yaitu membuang monster prajurit ke tebing daripada membunuhnya. Dengan itu, mereka bisa mengalahkan rekor tim Excellent Era. Balik ke markas Blue Rain, ternyata Shao Tian ketahuan oleh kapten timnya membantu menyelesaikan misi bersama Lord Grimm walau udah menggunakan akun samaran. So, dia diinterogasi tentang misi yang telah dilakukannya selama seharian ini. Dia mengatakan kalau Lord Grimm adalah Ye Qiu, dan Ye Qiu berniat akan balik ke kompetisi dalam waktu dekat. Lalu, Kapten tim Blue Rain menyuruh Shao Tian untuk mengcopy Myriad Manifestation Umbrella, senjata tanpa spesiali milik Lord Grimm, untuk dipelajari. So, Shao Tian langsung pergi ke warnet Happy dan membawa Ye Qiu untuk menemui Kapten tim Blue Rain. Yang ternyata, kapten timnya juga adalah salah satu murid dari Ye Qiu saat di akademi. Lalu, kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Grimm dengan Myriad Manifestation Umbrella-nya.